Masih dalam program Cinta Mati bersama saya Ronald Frank di modul 1. Oke, sekarang apa keuntungan yang akan kamu dapatkan pada saat kamu menggunakan teknik cinta mati dan apa resikonya? Ini harus jelas saya bahas supaya nanti kamu tahu apa yang akan terjadi kepada kamu. Semua yang kamu lakukan pasti ada keuntungan dan ada resikonya. Dan oleh karena itu, dengan saya memperjelas keuntungan dan resiko menggunakan teknik cinta mati, kamu dapat siap untuk menghadapi resikonya jika itu memang terjadi. Dan kamu juga akan mempraktekkan teknik cinta mati dengan semangat jika kamu tahu keuntungannya. Sekarang saya mulai dengan apa keuntungan menggunakan teknik cinta mati. Keuntungannya adalah 1. Kamu akan berbeda dari banyak pria lain yang tidak tahu bagaimana sebenarnya membuat wanita cinta mati. Mereka akan berusaha mati-matian membuat wanita jatuh cinta. Hanya jatuh cinta, belum cinta mati. Hanya jatuh cinta dengan cara yang salah. Karena mereka akan berusaha membuat wanita jatuh cinta dengan meyakinkan logika sang wanita. Sedangkan fokus utama untuk membuat wanita jatuh cinta dan cinta mati adalah pemicu nalurinya. Oleh karena itu, kamu akan berbeda dari pria-pria lainnya. Pria-pria lain akan melihat kamu sebagai seorang yang beruntung atau seorang yang memiliki kekuatan super, di mana wanita akan respon dengan cepat kepada kamu. Mereka akan mungkin iri atau mereka akan kesal atau cemburu dengan kamu. Yang jelas mereka akan berpikir ada sesuatu yang berbeda dari kamu sehingga kamu dapat membuat wanita cepat merespon kepada kamu. Sebenarnya sesuatu itu adalah kamu tahu soal teknik cinta mati. Itu saja. Lalu keuntungan kedua, wanita akan lebih cepat merespon kepada kamu. Jadi kamu punya keuntungan untuk mempercepat durasi waktu untuk melakukan pendekatan kepada wanita. Ini dapat terjadi karena jika naluri dasar sudah terpicu, maka wanita tidak akan berpikir logika lagi. Dia butuh waktu yang lama untuk jatuh cinta. Dia butuh melihat pria melakukan pengorbanan gila-gilaan untuk meyakinkan dia. Tidak, pada saat naluri dasar sudah terpicu, dia akan merasakan satu gejolak dan dia sendiri tidak tahu kenapa gejolak ini terjadi. Wanita akan bingung dan berkata, apakah ini seharusnya seperti ini? Dia akan bertanya-tanya. Tapi di balik pertanyaannya, dia justru malah mengikuti gejolaknya. Lalu tugas kamu berikutnya adalah untuk dapat membuat wanita nyaman agar dia tidak lagi memikirkan keraguan akan gejolak yang terjadi. Itu saja, nanti dibahas di modul 2 dan modul 3. Lalu keuntungan yang terakhir yang sangat luar biasa adalah kamu akan mendapatkan tentu saja cinta mati dari wanita. Dia akan menjadi tergila-gila dengan kamu. Mungkin kamu masih belum dapat gambaran tergila-gilanya seperti apa. Sekarang kalau kamu ingin tahu betapa tergila-gilanya wanita jika sudah cinta mati kepada kamu, kamu bisa ke YouTube dan kamu bisa melihat video tentang fans Justin Bieber pada saat bertemu Justin Bieber pertama kali. Ya kira-kira seperti itulah. Mungkin tidak teriak-teriak seperti fans Justin Bieber, tapi kamu bisa lihat bahwa wanita akan tersipu malu di depan kamu. Dia akan seperti salah tingkah di depan kamu dan dia akan ingin memberikan banyak hal luar biasa yang dia tidak pernah berikan sebelumnya ke siapapun, dan dia akan melakukan itu pada kamu. Karena wanita tidak hanya akan menjadi suka, dia akan menjadi fans. Dia akan cinta mati. Dia akan memperlakukan kamu seperti seorang selebritis yang luar biasa. Itu 3 keuntungan dari cinta mati. Masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, namun itu adalah 3 keuntungan paling besar yang dapat kamu dapati. Dan pada saat kamu mempraktekkan teknik cinta mati, hasil tidak akan datang cepat. Pasti harus ada tuning atau adjustment atau penyesuaian yang harus kamu bikin atau harus kamu buat agar teknik ini berjalan dengan baik. Nah,
pada saat kamu melakukan penyesuaian dengan kata lain masih proses untuk menguasai teknik cinta mati, ingat selalu akan keuntungan-keuntungan yang tadi saya bilang supaya kamu semangat dan tidak down. Biasanya orang mencoba sekali dua kali langsung menyerah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hasil secara langsung. Nah, teknik cinta mati pun demikian, butuh penyesuaian-penyesuaian agar kamu dapat menguasai teknik cinta mati. Pada saat penyesuaian-penyesuaian ini, pada saat proses, mungkin kamu sedikit frustrasi. Ingat caranya untuk membuat kamu terus menjalankan teknik cinta mati sampai benar adalah dengan mengingat keuntungan-keuntungan yang tadi saya bilang, supaya kamu tetap semangat. Oke, sekarang kita akan bahas apa resikonya supaya kamu siap dengan tanda kutip tanggung jawab dan pencegahan-pencegahan yang harus kamu siapkan agar kamu tidak terimbas dengan banyak dampak dari resiko saat kamu menggunakan teknik cinta mati. Seperti yang saya bilang, bahwa jika kamu dapat membuat wanita cinta mati, dia akan cinta mati pastinya. Nah, wanita yang sudah cinta mati punya beberapa resiko yang berdampak ke kamu. Kenapa? Pada saat wanita sudah cinta mati, dia akan menjadi orang yang nekat. Nekat untuk apa? Untuk melakukan apapun, untuk membuat kamu selalu dekat dengan dia, menjadi miliknya, gak boleh kemana-mana, dan lain-lain. Nah, coba kamu lihat di YouTube fans Justin Bieber pada saat bertemu Justin Bieber. Mereka langsung teriak dan mengejar-ngejar Justin Bieber. Padahal Justin Bieber sudah naik ke dalam mobil, sudah jalan mobilnya di jalan raya, tapi tetap dikejar-kejar sama para wanita yang freak, yang sudah cinta mati sambil teriak-teriak. Mereka menggedor-gedor atau memukul-mukul kaca mobil Justin Bieber untuk mendapatkan sedikit sentuhan ke tubuh Justin Bieber. Itu saja. Tapi mereka jadi gila mengejar-ngejar. Nah, itu pun bisa terjadi jika kamu sudah membuat wanita cinta mati. Jadi siap-siap, kamu jika membuat wanita cinta mati, mereka akan jadi freak, akan berusaha segila mungkin untuk tetap mendapatkan kamu, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diri mereka. Mereka akan jadi lebih banyak cemburu. Mereka akan kesal kepada semua orang yang ada di dekat kamu, khususnya wanita-wanita. Nah, jika itu resikonya, apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan pencegahan? Pencegahannya adalah kamu harus hanya membuat wanita yang tepat saja yang cinta mati. Jangan sampai wanita yang salah. Kenapa? Jika wanita yang salah cinta mati sama kamu, dia akan melakukan banyak hal yang gila. Ya, dia akan tanda kutip jadi kegeeran karena dia pikir kamu adalah miliknya. Kamu sudah memberikan janji-janji yang padahal bukan janji. Dia aja yang kegeeran. Kamu akan dicap PHP. Dia bisa benci kamu, dia bisa melabrak wanita yang dekat sama kamu padahal kamu juga gak ada apa-apa sama dia. Dia aja yang kegeeran. Oke. Jadi hati-hati kalau mau menggunakan teknik cinta mati, pilih-pilih orangnya. Ya, pilih-pilih orangnya. Jangan sembarangan. Kalau kamu pikir wanita ini aneh dan freak dan kamu gak terlalu suka, jangan gunakan teknik cinta mati. Ntar bisa bahaya. Ya, dia akan cemburu, akan gila, akan menghancurkan semua wanita yang dekat dengan kamu, dan kamu dicap PHP kalau nggak suka sama dia. Ya. Nah, bagaimana jika kamu belum menemukan wanita yang menurut kamu cocok dengan kamu dan kamu masih ingin latihan menggunakan teknik cinta mati kepada wanita yang ada di sekitar kamu dulu sementara? Atau bagaimana jika kamu sudah kelanjur sengaja atau tidak sengaja membuat wanita yang kamu pikir tidak tepat jadi cinta mati? Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah memperjelas status. Kalau dia sudah mulai seperti melayani kamu, seperti GR, seperti ya tanda kutip cinta mati diam-diam, yang bisa kamu lakukan adalah perjelas status. Kamu bilang seperti ini, kamu tahu gak, aku lagi gak pengen pacaran atau gak pengen punya hubungan sama cewek. Soalnya aku lagi pengen sendiri aja.
dan aku belum nemuin orang yang tepat sih. Tapi kalau ada yang mau deket sama aku kayak orang pacaran ya nggak apa-apa. Cuma ya aku nggak bisa pacaran aja. Terus dia akan tanya sampai kapan. Nah, kenapa dia akan tanya sampai kapan? Karena dia akan rela menunggu kamu demi status itu. Kamu bilang nggak tahu deh, tipe aku sih seperti ini. Katakan tipe yang berbeda jauh dari tipe si wanita. Kalau kamu bilang mungkin 2 tahun lagi baru mau pacaran, nah dia akan nunggu 2 tahun. Jadi hati-hati. Karena sudah terlanjur kamu bikin dia cinta mati dan ternyata dia bukan orang yang tepat. Jadi bilang aja seperti itu. Bilang bahwa kamu suka wanita bertipe yang berbeda dari wanita yang kamu sudah bikin cinta mati. Terus kamu belum mau pacaran, kamu gak mau, dan kamu maunya ya kalau ada yang mau deket kayak pacar ya silakan aja. Ya siapa tahu kan dia mau deket kayak pacar dan kamu mau juga, tapi nggak pacaran. Dan dengan bilang seperti itu, satu, kamu jujur, kamu tidak bullshit, kamu tidak memberi harapan palsu, dan itu bagus. Dan dua, jika dia memang mau tanpa status bisa dekat sama kamu dan jadi seperti pacar, ya itu keputusan dia. Kamu nggak bohong, kamu nggak bullshit, kamu nggak beri harapan palsu, itu keputusan dia. Dan itu yang harus kamu lakukan, perjelas status. Lalu dia bilang, misalnya dia tanya, kita ini menurut kamu statusnya apa? Ya kamu bilang, kamu teman baik aku, kamu deket sama aku. Dan kamu juga jangan melakukan hal-hal yang tanda kutip lebih dari teman atau pengen intim dengan sang wanita, karena dia akan jadi GR dan akan mikir macam-macam, dan dia akan berusaha untuk melabrak semua wanita yang dekat dengan kamu. Oke, jadi pencegahannya adalah perjelas status. Simple. Jadi saya ingatkan kembali, fungsi untuk mengetahui keuntungan adalah pada saat kamu masih berproses untuk menguasai teknik cinta mati dan merasa frustrasi serta down, ingat kembali keuntungannya. Jadi kamu semangat untuk terus berlatih menguasai teknik cinta mati. Kedua, hanya gunakan teknik cinta mati kepada wanita yang menurut kamu cocok saja dengan kamu. Karena jika tidak, kamu akan mendapatkan wanita freak yang akan menghantui kamu karena sudah cinta mati. Namun, jika kamu sedang berlatih, ada wanita yang kegeeran karena teknik cinta mati yang secara sengaja atau tidak kamu lakukan kepadanya, yang harus kamu lakukan adalah perjelas status. Oke? Jelas, padat, simple. Kita bertemu di rekaman selanjutnya. Saya Ronald Frank.